Baiklah, selamat pagi untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai kaidah dasar perhitungan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, Bapak Muhammad Bazlan Darari, SPD MPD. Next slide. Nah, adapun anggota kelompok yaitu saya Bernard Fardan Purba dan rekan saya Christian Tambunan. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama aturan perkalian, kedua aturan penjumlahan, tiga aturan pengurangan, dan yang terakhir aturan pembagian. Yang pertama aturan perkalian. Bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka, bila percobaan satu dan percobaan 2 dilakukan, maka akan terdapat P dikali Q hasil percobaan atau menghasilkan P dikali Q kemungkinan jawaban. Next. Nah, adapun contohnya, ada tiga rute dari kota A ke kota B. Dan ada dua rute dari kota B ke kota C. Ada berapa banyak cara untuk pergi dari kota A ke kota C melalui kota B? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari kota A ke kota B itu tiga rute dan kota B ke kota C itu dua rute. Nah, jadi dapat kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Nah, maka banyak cara dari kota A ke kota C itu sama dengan 6 cara. Next slide. Yang kedua itu aturan penjumlahan. Bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan dua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan satu atau percobaan dua, terdapat P ditambah Q kemungkinan hasil percobaan menghasilkan P ditambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Next. Nah, untuk contohnya, misalkan ada seorang mahasiswa MIPA atau mahasiswa jurusan matematika dipilih sebagai wakil untuk panitia penerimaan mahasiswa baru. Berapa banyak pilihan berbeda yang ada untuk perwakilan ini jika ada 37 mahasiswa MIPA dan 83 mahasiswa jurusan matematika dan tidak ada satu dari mahasiswa MIPA dan mahasiswa jurusan yang sama. Next. Untuk penyelesaiannya, tadi terdapat ada 37 cara untuk memilih mahasiswa MIPA dan 83 cara untuk memilih mahasiswa jurusan matematika. Memilih mahasiswa MIPA tidak pernah sama dengan memilih mahasiswa jurusan matematika, karena tidak ada satu mahasiswa MIPA dan mahasiswa jurusan matematika yang sama. Dengan aturan penjumlahan berarti dapat kita tentukan ada 37 ditambah 83, maka dapat 120 cara yang mungkin untuk pemilihan perwakilan. Oke, next slide. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya alihkan kepada rekan saya, Christian. Terima kasih. Kemudian masuk kepada aturan pengurangan, di mana jika suatu prosedur dapat diselesaikan dengan satu cara atau satu dari n dua cara, maka banyak cara berbeda untuk menyelesaikan prosedur tersebut, yaitu dengan cara n1 tambah n2 dikurangi banyaknya cara yang sama. Jika dinotasikan ke dalam bentuk himpunan, dapat kita lihat di sini. Nah, dikatakan tadi banyaknya cara yang berbeda, maka itu kardinalitas dari A1 gabung A2 sama dengan, nah, dikatakan dengan cara N1 tambah N2 dikurangi banyaknya cara yang sama. N1 tambah N2 itu kardinalitas A1 ditambah kardinalitas A2 dikurang banyaknya cara yang sama. Maka itu himpunan dari A1 yang beririsan dengan A2. Nah, langsung saya pada contoh soal, di mana contoh soalnya itu berapa banyak bit string dengan panjang 8 jika bit pertama string tersebut adalah satu dan diakhiri dengan bit 00. Nah, di sini saya sudah membuat panjang stringnya yang sepanjang 8. Nah, pertama dikatakan bit pertama itu adalah satu. Di sini satu.
dan di akhir itu bitnya 0, 0, 0. Nah, untuk mencari himpunan yang pertama, cara yang pertama itu kita perhatikan di sini dari yang string bit pertama stringnya adalah satu. Nah, kan untuk mengisi bagian yang kosong ini itu karena dia string itu ada dua cara, yaitu dengan mengisinya dengan angka satu ataupun nol. Sehingga ada dua cara untuk mengisinya ini. Dua sampai dengan seterusnya. Sehingga kita dapat untuk himpunan pertama, pun karena atas A1-nya, itu 27, 2 pangkat 7. Yang hasilnya 128. Makanya di sini dibuat 128. Kemudian untuk himpunan keduanya, itu dikatakan diakhiri dengan bit 00. Nah, di sini sudah saya buat yang diakhiri dengan bit 00. Nah, kemudian kita isi lagi di sini 2, 2 sampai dengan di sini 2. Maka ada berapa cara? Itu 2 pangkat 6 sama dengan ada 64 cara. Nah, di sini kita buat 64 cara. Kemudian kita buat yang beririsan. Nah, di mana kita gunakan himpunan pertama yang beririsan dengan himpunan kedua, yaitu jika bit pertama itu adalah 11 dan di sini juga bit akhirnya adalah 0000. Sehingga ada berapa di sini? 2 pangkat 5. Di sini kita isi 2, 2, 2. Nah, jadi ada berapa cara? Itu 2 pangkat 5. Yang hasilnya itu 32. Sehingga kita bisa mengetahui banyaknya bit. Itu ada berapa? Itu 128 ditambah 64 dikurang 32. Yang hasilnya itu adalah 160. Kemudian pada contoh berikutnya, sini katakan sebuah perusahaan komputer menerima 350 aplikasi dari lulusan komputer untuk pekerjaan perencanaan line server web. Nah, misalkan itu ada 120 pelamar dari jurusan komputer, 147 berasal dari jurusan bisnis, dan 51 berasal dari jurusan komputer dan bisnis. Nah, berapakah banyak pelamar tersebut berasal dari jurusan ilmu komputer atau bisnis? Nah, di sini sudah dikatakan yang berasal dari ilmu komputer atau bisnis, sehingga kita tahu rumus yang di awal bisa kita gunakan rumus yang di awal tadi, yaitu kardinal A1 gabung A2, di mana itu A1 tambah A2 dikurang kardinalitas A iris A1 iris A2. Nah, di mana A1-nya itu ini pelamar dari jurusan komputer. 120-nya itu pelamar dari jurusan komputer. Kemudian A2-nya itu berasal dari jurusan bisnis. Nah, jurusan bisnis itu ada 147. Nah, sedangkan 51 ini itu yang berasal dari jurusan komputer dan bisnis. Nah, ini merupakan irisan dari jurusan komputer dan bisnis, yaitu 51, sesuai dengan di rumusnya tadi. Sehingga kita dapat eh, di sini 102, 120 ditambah 147 dikurang 51 itu adalah 316. Nah, jadi pelamar yang berasal dari jurusan komputer dan bisnis itu ada sebanyak 350 dikurang 316. Yang hasilnya 34 pelamar. Kemudian masuk kepada aturan pembagian, di mana ada N dibagi D cara pada sebuah kejadian. Jika kejadian tersebut dapat dikerjakan menggunakan sebuah prosedur yang menghasilkan N cara, dan untuk setiap cara W, itu tepatnya ada D dan N cara yang bereskopendensi ke cara W. Nah, biar lebih mudah dimengerti, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini berapa banyak cara 4 orang duduk mengelilingi meja bundar, di mana dua susunan tempat duduk dianggap sama jika teman duduk di sampingnya kanan dan samping kirinya itu sama. Nah, di sini bisa kita lihat ada kursi dan yang akan diduduki oleh 4 orang. Nah, pada kursi yang pertama itu bisa kita lihat ada 4 orang yang bisa mendudukinya. Nah, kemudian masuk ke kursi berikutnya.
karena sudah ada yang duduk di kursi yang pertama, maka pada kursi berikutnya itu akan berkurang orangnya menjadi tiga. Di sini bisa lihat jika ada duduk lagi orang di kursi yang kedua ini, masuk pindah lagi ke kursi ketiga, nah akan duduk lagi salah satu orang dari situ. Nah bisa kita lihat di sini dari kursi pertama sampai kursi terakhir itu berkurang satu, di mana pada ada beberapa cara. Yang pertama, di kursi pertama ada 4 cara orang dapat bisa duduk. Di situ kita bisa lihat orang orang yang berkepala merah, kuning, hijau, biru. Kemudian masuk lagi ke kursi berikutnya, tinggal 3 orang lagi. Masuk lagi ke kursi berikutnya 2 orang lagi dan kembali ke kursi satunya. Sehingga itu kita dapat menemukan ada banyak cara kan. Maka caranya itu adalah 4 faktorial. Ada 4 faktorial cara yaitu 24 cara. Nah, tapi ingat ini ada dikatakan, tapi masing-masing 4 pilihan tersebut tempat duduknya satu memiliki kesamaan susunan. Nah, kesamaan susunan tadi bisa dikatakan di sini dia. Tempat duduk dianggap sama jika teman duduk di samping kanan dan di samping kirinya itu sama. Nah, ketika tempat duduk di samping kanan dan samping kirinya sama, itu bisa dikatakan sama ya, teman-teman. Dapat dihitung dengan. Nah, bisa kita lihat di sini. Maka ada 24 per 6 yang sama dengan ada 6 cara orang duduk mengelilingi meja bundar. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Nah, coba kita buat sebuah gambaran. Nah, di sini. Misalnya tadi biru duduk duluan. Nah, ini sudah saya buat susunannya. Baru di sini hijau yang duduk duluan sampai ke kuning dan merah. Begitu seterusnya. Jadi sudah disusun jadi ada 24 cara, ada 24 cara mereka duduk. Tapi di sini saya cuma buat setengahnya. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Di sini yang duduk itu ada biru, hijau, kuning, dan merah. Nah, sedangkan di sini kita lihat di samping kiri kanan si biru ada merah sama hijau. Nah, di sini juga ketika si biru duduk di samping kiri dan kanannya itu juga ada si hijau sama si merah. Nih, hijau sama si merah. Hijau sama si merah. Maka ini terhitung sama. Ini sama ini udah sama. Ya kan? Begitu juga ini biru. Di samping kiri kanannya itu ada kuning sama hijau. Ya kan? Kuning sama hijau. Nah, kita lihat di sini biru. Nah, di sini kita lihat kuning sama hijau. Nah, ini biru. Dan di sini juga ada di kiri kanannya itu kuning sama hijau. Sama. Nah, karena ini sudah sama, dihitung satu. Berarti ini satu, ini dua. Nah, begitu seterusnya. Maka dengan gambaran seperti ini, itulah yang menyebabkan tadi hasil dari jumlah tempat duduknya itu adalah 6 cara orang dapat duduk mengelilingi meja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Pak Christian. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.